Waktu penyuluh pertanian ada penerimaan dengan ijazah SLTA sederajat. Itu tidak cukup hanya dengan itu, pakai sertifikat kompetensi. Betul Pak? Itu yang Jambi betul ya? Nah itu Jambi. Itu golongan 5, betul kan? D3 itu golongan 7, S1 golongan 9. Nah, saya mungkin ke penyuluh pertanian dulu. Ada SE dari Menteri Pertanian yang mengatakan bahwa penyuluh pertanian sekarang wajib minimal D3 dan S1 atau S1. Bagi yang belum D3 silakan kuliah, atau sekarang yang masih SLTA disuruh meningkatkan pendidikan menjadi minimal D3 atau S1. Betul ya Pak? Nah, ada yang bertanya saya, Pak, kalau gitu apakah nanti setelah kami jadi D3 atau S1 bisa jadi golongan 7 tidak? Bisa jadi golongan 9 tidak kalau sudah S1? Kan gitu, karena disuruh oleh mentan. Jawaban saya, tidak bisa. Loh, kami kan sudah jadi D3, kami kan sudah jadi S1. Saya bilang gini, kita pisahkan dulu mana yang kepegawaian, mana yang keprofesian. Yang disuruh oleh mentan itu sudut pandang keprofesian, bukan kepegawaian. Sama dengan perawat, mana dari nakes? Ada yang dari nakes? Nakes itu wajib punya STR kalau ingin bekerja. Betul? Ibu Bapak perawat itu kalau ingin bekerja itu harus pakai STR. Betul ya? Tapi kami dari sudut pandang kepegawaian, misalnya ibu bukan PNS nih, kalau mau naik pangkat, kami nggak pernah mintakan STR-nya. Nggak pernah kami minta STR-nya. Karena itu keprofesian. Kalau dia mau bekerja, dia harus punya STR dulu. Sama dengan yang penyuluh tadi. Kalau mau bekerja sebagai penyuluh, dia harus minimal D3 atau S1 dulu baru boleh penyuluh. Tapi sejauh ini belum berubah di kepegawaiannya. Secara sifat efeknya tetap golongan 5 atau golongan 7 kalau D3. Gitu dia Pak. Jadi cukup jelas ya Pak ya. Itu kalau sudut pandang keprofesian dia harus minimal D3 atau S1. Tapi itu tidak ada sifat efeknya untuk yang D3 kan. Oke? Menyangkut kepegawaian tidak, menyangkut keprofesian iya. Oke? Nah, yang punya apa tadi? Apakah sekarang yang sudah punya S2? Yang sudah punya S2. Ya, 1, ada lagi, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sudah S3. Belum ada? Yang mau S3? Gak ada juga? Cuma maunya mau? Cuma sekedar mau, tidak ada yang mau. Baik. Sampai dengan yang kesana ini, sampai dengan regulasi sekarang. Kalau misalnya Bapak buka tabel gaji pakai dasar Perpres 58 2020, itu ada golongan 5, 7, 9, 10 dan seterusnya. Apakah ada penerimaan P3K golongan 10? Ada. Apa contohnya? Dokter, apoteker, ya, dokter, apoteker, perawat. Itu perawat yang pakai nurse itu dia golongan 10. Dan di CPNS pun dia kalau dia ada itu golongan 3B. Ya, 3B. Bapak Ibu kalau ditarik ke PNS itu golongan 3A. Kalau itu berbeda golongan 9 itu. Ya. Kalau di CPNS itu golongan 3B yang S2. Kenapa dia golongan 3B? Ya. Yang 3 tadi, karena yang 3 itu memang secara regulasi disebutkan diangkat jadi golongan 3B. Nah, kenapa Bapak diangkat golongan 9 tidak golongan 10? Karena formasi yang ada itu golongan 9. Sumatera Barat itu butuh hanya golongan 9 saja. Walaupun sudah punya S2, tapi tetap di SK-nya. Dan ketika usul kami pun kalau mencantumkan S2, saya akan coret Pak. Karena yang dimintakan cukup S1. Muncul berikutnya, Pak, apakah bisa saja naik golongan 10? Jawabannya sampai dengan sekarang belum bisa. Bisa dengan catatan. Apa catatannya?
nanti bagi kontrak habis, ya, kontrak habis 2023 atau 2026, Provinsi Sumatera Barat buka formasi baru. Misal mau diangkat guru muda, boleh saja diangkat jadi guru muda dengan kualifikasi pendidikan minimal S2. Bapak tinggalkan dulu yang golongan 9, Bapak daftar jadi golongan 10. Kalau misalnya lulus, selamat. Kalau tidak, jangan kembali dulu. Oke, diserah dulu. Jadi sampai dengan sekarang itu regulasinya. Sampai dengan sekarang itulah regulasinya. Cuma saya yakin mungkin pemerintah tidak akan hanya bersiap di situ saja. Tentu regulasi nanti berubah ke arah yang lebih baik, ya, berubah ke arah yang lebih baik. Dan saya yakin nanti akan berubah. Mudah-mudahan nanti ada akomodir. Artinya apa? Untuk sementara kalian, untuk P3K sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur untuk naik pangkat. Oke? Kesimpulannya apa? P3K sampai dengan sekarang belum ada atur untuk naik pangkat. Dari awal kontrak sampai dengan akhir kontrak, kalau golongan 9 sampai dengan akhir kontrak akan tetap golongan 9. Saya sampaikan normatifnya sampai dengan hari ini regulasinya itu. Kalau nanti ada perubahan, tentu akan menyesuaikan. Ya, oke. Yang kedua, Bu.